Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Di pertemuan pertama pada pembelajaran IPA di kelas 8, kita akan membahas tentang gerak benda dan gerak makhluk hidup di lingkungan sekitar. Pada dasarnya, gerak itu adalah ciri dari suatu makhluk hidup, dan gerak pada makhluk hidup dan gerak pada benda tak hidup itu berbeda. Jika gerak pada makhluk hidup itu disebabkan oleh stimulus dari luar, sedangkan gerak pada benda tak hidup itu disebabkan oleh tarikan atau dorongan yang kita kenal dengan istilah gaya. Tarikan dan dorongan itulah yang menyebabkan benda tak hidup itu dapat bergerak. Nah, pada kesempatan kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kalian dapat menjelaskan konsep gerak, ya. Dan kalian juga bisa menjelaskan konsep perpindahan. Selanjutnya adalah kalian menjelaskan konsep jarak dan perpindahan, dan yang terakhir kalian dapat menjelaskan konsep percepatan dan kelajuan. Oke, kita akan membahas konsep yang pertama. Konsep yang pertama adalah konsep gerak. Bapak harap kalian cermati video ini secara saksama, dan kalau seandainya kalian belum paham, bisa diulang kembali. Dan ingat, Bapak harap kalian tidak men-skip video ini. Jadi, gerak adalah perubahan posisi dari suatu titik acuan. Benda dikatakan bergerak jika benda tersebut berubah atau berpindah dari suatu titik acuan. Sebagai contoh, ini adalah, kita anggap ini adalah stasiun dan ini adalah kereta. Kereta api ini dikatakan bergerak apabila kereta api ini meninggalkan titik acuannya, yaitu stasiun. Nah, ketika kereta api ini bergerak atau berpindah, maka kereta api ini kita anggap bergerak. Kenapa? Karena dia telah meninggalkan titik acuannya, yaitu stasiun. Bagaimana dengan penumpang yang ada di dalam kereta api? Penumpang yang ada di dalam kereta api itu bisa kita anggap bergerak jika yang dijadikan titik acuan yaitu stasiun juga. Jika yang dijadikan titik acuan itu adalah kursi tempat dia duduk, maka kereta api yang ada maka penumpang yang ada di dalam kereta api tersebut tidak bisa dikatakan bergerak. Nah, jadi gerak benda yaitu adalah perubahan posisi dari suatu titik acuan. Ingat ya, jadi gerak adalah perubahan posisi dari suatu titik acuan. Ya, jadi kalian dikatakan bergerak jika kalian sudah berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Kalau kalian belum berpindah, maka kalian tidak dianggap bergerak. Nah, gerakan itu dibedakan menjadi dua, gerak sebenarnya dan gerak semu. Nah, gerak sebenarnya itu bisa kita ambil contoh sama seperti tadi, yaitu kereta api yang bergerak meninggalkan stasiun. Itu gerak sebenarnya dan itu memang benar-benar bergerak. Nah, gerak semu itu adalah gerak yang tidak terjadi namun terlihat bergerak karena dilihat dari sisi pengamat, ya. Sebagai contoh, matahari kita terlihat bergerak karena bumi mengalami rotasi, ya, sehingga terjadi pergerakan matahari dan terjadi terbit dan tenggelamnya matahari. Terus bisa kita lihat juga ketika kita ada di dalam mobil. Ketika kita di dalam mobil, seolah-olah jalan atau objek yang mendekati kita, padahal yang bergerak itu adalah kita, ya. Tapi seolah-olah objek yang ada di luar seperti jembatan, bangunan itu seperti bergerak mendekati ke arah kita. Namun sebenarnya itu tidak bergerak. Yang bergerak itu adalah kita. Nah, maka contoh yang kedua itu adalah gerak semu. Jadi gerakan itu ada dua, gerak sebenarnya dan gerak semu. Gerak sebenarnya itu gerakan yang memang benar-benar terjadi, sedangkan gerak semu itu gerak yang sebenarnya tidak terjadi namun terlihat terjadi karena dilihat dari sisi pengamatnya. Oke, mudah-mudahan kalian bisa paham ya untuk yang ini, dan ingat jangan kalian skip materinya ya, jangan kalian skip videonya, dan kalau ada yang penting silahkan dicatat ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas jarak dan perpindahan. Apa sih yang dinamakan jarak dan apa sih yang dinamakan perpindahan, dan
bagaimana perbedaan jarak dan perpindahan. Jadi, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda selama bergerak. Jadi, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda selama bergerak. Misalnya, dari benda itu bergerak dari suatu titik A ke titik B. Nah, lalu bergerak lagi ke titik C. A ke B jaraknya adalah 2 meter, sedangkan B ke C jaraknya 3 meter. Maka di situ kita bisa simpulkan jarak yang ditempuh benda tersebut kita tinggal tambahkan dari titik A ke titik B 2 meter, dari titik B ke titik C 3 meter. Maka total jarak yang ditempuh adalah 5 meter. Ini dinamakan jarak. Jadi sekali lagi jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda selama bergerak. Nah, terus apa yang dinamakan dengan perpindahan? Perpindahan adalah panjang lintasan dari titik awal ke titik akhir. Nah, di sini kan pengertiannya tadi adalah perpindahan adalah panjang lintasan dari titik awal ke titik akhir. Nah, di sini ada sebuah gambar. Nah, ini sebenarnya kita anggap ini adalah titik A dan ini adalah titik B ya. Nah, kalau jarak tadi kan total dari ini pakai angka yang berbeda ya. Kalau jarak tadi adalah panjang lintasan yang ditempuh benda selama bergerak. Nah, kalau kita menghitung jarak kan kita tinggal tambahkan berapa jaraknya sebenarnya. Jarak yaitu 3 ditambah 4. Maka ini adalah 7 meter. Ini dari sini adalah 3 ya. Terus ditambah lagi 4. Nah, ini jarak. Karena jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda selama bergerak. Ingat, panjang lintasan yang ditempuh benda selama bergerak. Nah, kalau perpindahan adalah panjang lintasan dari titik awal ke titik akhir. Ya. Jadi perubahan dari titik awal ke titik akhir diambil dari jarak yang terdekat, bukan dihitung total. Seandainya seperti ini. Kalau kita lihat dari gambar ini, kalau kita ditanya jarak, maka ya ini 3 ditambah 4. Nah, kalau perpindahan itu berapa selisih antara posisi awal dan posisi akhir. Jadi kita hitung ini berapa meter gitu. Nah, bagaimana cara mengetahui bagaimana cara mengetahui perpindahannya? Kita bisa menggunakan teorema Pitagoras ya. Jadi untuk cari ini itu kita bisa menggunakan Pitagoras sebagai contoh ini ya. X itu dalam kurung, kalau mungkin kalian pernah belajar di SD, ini kan 3 ya, 3 pangkat 2 ditambah dengan 4 pangkat 2 ya, terus kita pangkatkan set. Jadi 3 pangkat 2 yaitu 3 kali 3 9 ya, ditambahkan 4 kali 4 pangkat 2 yaitu 16. Nah, totalnya berapa? 9 ditambah 16 25 ya. Yaitu kita cari akar dari 25 itu ya, berapa kali berapa yang angkanya sama hasilnya 25 yaitu 5. Nah, jadi maka pada kasus ini maka perpindahannya adalah 5 meter. Nah, di sini terlihat beda ya, kalau jarak tadi adalah 7 meter karena ditambahkan panjang lintasnya total ditambahkan, tapi kalau perpindahan itu tidak ditotalkan ya, tapi dihitung selisih
pergeseran dari titik awal ke titik akhir dihitung dari jarak, bukan jarak ya namanya, dihitung dari yang terdekat gitu.